Terus direkam, Dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul kembali melalui media Zoom. Insya Allah kita akan mengikuti kajian bersama Kang Ustadz Ali Agus SPD dalam tema mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat belajar untuk dapat diterapkan dalam Ramadan tahun ini, insya Allah. Amin. Silahkan Pak Ustadz Ali. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Epi yang telah membuka acara kita pada kesempatan baik ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berproses, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama ya dari pedoman hidup kita yaitu Alkitab Al-Quran. Insya Allah kalau kita mengikuti petunjuk Allah Alkitab Al-Quran, janji Allah ya Allah bilang ma'anzalna alaikal Qur'anan litasqa. Ya, jadi Allah menurunkan Al-Quran supaya hidup kita tidak susah. Ya, supaya hidup kita selalu mudah, supaya hidup kita selalu diberikan oleh Allah kemudahan. Walaupun banyak ujian cobaan, walaupun banyak rintangan, ya, tapi Allah akan berikan solusi. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang Ramadan ya. Kita udah bahas minggu kemarin ya bahwasanya kita pada saat melaksanakan ibadah puasa ya setiap tahunnya pasti kita melaksanakannya gitu kan, dan setiap tahunnya kita selalu menjalankan ibadah puasa dengan keyakinan ya dan keimanan kita ya, karena selama ini secara syariat kita kalau berpuasa diawali mulai dari sahur gitu kan, lalu ditambah lagi tarawih, tadarus ya, imsak ya, sampai nanti bedug maghrib baru buka. Nah itu udah menjadi budaya kebiasaan atau istilahnya menjadi syariat kita, keyakinan kita ya, mau itu namanya budaya kayak syariat atau apapun ya, yang penting itu yang selalu kita kerjakan selama ini kan seperti itu. Nah, kemarin saya sudah singgung secara bahasa, puasa itu berasal dari bahasa Arab ya, berasal dari kata syam atau saum ya. Dan kata syam atau saum itu terdiri dari 3 kata dasar ya. Yang pertama kemarin itu so'aman, so'yama dan sowama. Nah, dari 3 kata tersebut mengandung arti yang tidak beda jauh, sama artinya, sama-sama menahan diri dari sesuatu. Tetapi dalam prakteknya, kalau so'ama baru menahan diri dari hanya menahan lapar dan haus saja. Kalau so'yama selain menahan diri dari makan dan minum, gitu kan, dia juga mencari sesuatu, ya terutama pahala, gitu. Nah, yang ketiga so'ama sama artinya, ya menahan diri dari makan dan minum dan juga mengharapkan pahala, ya. Tapi di sini ada tambahannya. Dia melakukan sesuatu riset atau mencari petunjuk Allah. Jadi selama bulan puasanya dihabiskan waktunya bukan hanya menahan lapar dan haus saja, bukan hanya mengharapkan pahala saja, tapi dia melakukan riset atau melakukan penelitian, mencari dia petunjuk-petunjuk Allah seperti itu. Nah, kalau dari 3 kata dasar tadi, kalau kita sekarang introspeksi diri kita, kira-kira kita masih ada di posisi yang mana? Yang so'ama, so'yama, atau sowama? Yang ke-1, kedua, atau yang ketiga?
Ya, kemarin saya pernah tanya beberapa orang, ya kebanyakannya mah 1 dan 2. Ya karena kita selama ini berpuasa menahan lapar dan haus gitu kan, ditambah mencari pahala, mengharapkan pahala kan itu. Ya mudah-mudahan dengan menahan lapar dan haus dapat pahala. Udah sholat ini dapat pahala, udah ini dapat apa bahasa sedekah udah dapat pahala. Tapi dia nggak melakukan riset atau tidak melakukan atau tidak mencari petunjuk Tuhan, gitu. Nah makanya bisa nggak tahun ini kita kumplitkan semuanya, gitu ya. Jadi insya Allah Ramadan tahun ini selain menahan lapar dan haus, selain mencari pahala, kita lakukan sesuatu yang bermanfaat atau mencari petunjuk Allah, gitu. Nah dan kita tahu petunjuk Allah adanya di mana? Ada di Al-Quran, seperti itu. Nah makanya Al-Quran bilang ya bahwasanya untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi untuk orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana. Nah, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini kita berpuasa diperintahkan oleh Allah bukan hanya kepada kita. Ya, tapi orang-orang sebelum kita juga ada. Contoh, ya kemarin udah saya kasih contoh, ya. Siti Maryam perintahkan puasa enggak? Iya. Zakaria diperintahkan puasa? Iya. Iya. Ya, perintah puasanya sama nggak dengan kita? Beda. Oh, beda. Perintahnya sama puasanya, tapi caranya beda. Ya, Siti Maryam, ya dia berpuasa, gitu kan? Tapi berpuasanya bukan seperti kita menahan lapar dan haus, gitu. Ya, kemarin Siti Maryam berpuasanya gimana, Bu? Cara berpuasa Siti Maryam? Mengurung diri, tidak bicara. Tidak bicara, gitu ya. Coba kita buka surat 19 ayat 26. Nah, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Nah, jadi di sini Siti Maryam puasanya apa, Bu? Puasa bicara. Oh, tetap makan minum nggak dia? Tetap makan minum, tapi dia menjaga ya pembicaraan dengan manusia. Ya, nah kalau dia menjaga pembicaraan manusia berarti dia berbicaranya hanya kepada siapa? Allah. Nah itu. Nah sekarang kita ya sesuai dengan surat Al-Baqarah 183 bukan berarti kita harus mencontoh seperti ini. Ini apa? Makan minum di bulan Ramadan, bukan. Nah, makanya Rasul yang mulia Muhammad diberikan oleh Allah hikmah ilmu sehingga disebut nabi terakhir. Gitu kan? Nabi terakhir untuk membawa ajaran Allah. Makanya penyempurna. Sehingga apa? Puasanya dibarengi dengan menahan lapar dan haus. Makanya saum gitu. Jadi puasanya tidak hanya istilahnya tidak berbicara dengan manusia saja, tapi ditambahin dengan kita tidak makan dan minum. Nah, ini sekarang kita sudah nih mengikuti syariat Nabi Muhammad, tidak makan dan minum, tapi tetap berbicara terhadap manusia, apalagi yang dibicarakan hal-hal yang tidak baik. Gitu kan? Puasa-puasa masih menggunjing, puasa-puasa masih merumpi, puasa-puasa masih cari-cari kesalahan orang lain, puasa-puasa masih berselisih itu mah berarti kan nggak cocok. Nah, ditambah sekarang pada saat kita berpuasa menahan lapar dan haus, ini diwajibkan atas orang sebelum kamu. Nah, orang sebelum kita dulu menahan diri untuk tidak berbicara dengan manusia, ya, tetapi dia hanya berbicara dengan Allah. Bisa nggak kita terapkan di sini? Kita pun sama, mencontoh orang terdahulu supaya nanti di bulan suci Ramadan, ya, kita menahan diri tidak bicara banyak dengan manusia, bukan berarti nggak bicara dengan manusia ya. Tidak berbicara banyak dengan manusia, tapi kita banyak berbicara dengan Allah. Makanya ada perintah apa? Tadarus. Nah, kenapa harus tadarus? Nah, karena dengan kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, makanya nanti tadarusnya bukan hanya membaca tulisan Arabnya. Kalau saran saya, bacalah dengan artinya. Ya. Kenapa? Supaya apa? Yang namanya tadarus, tadrosa, tadrusun itu artinya
mempelajari agar kita mengerti, paham apa yang kita baca. Itu namanya tadarus. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berkata-kata dengan Allah. Nah, makanya di surat apa? Berapa itu teh? 2. Ayat 51. Nah, surat 42 ayat 51. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Nah, jadi tidak mungkin seorang manusia bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali. Nah, kalau kecuali berarti mungkin nggak, Bu? Mungkin. Mungkin. Ya, perantaranya apa? Dengan perantara wahyu. Nah, sekarang wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia Muhammad, yaitu Alkitab, Al-Quran. Nah, berarti di saat kita sedang membaca, mempelajari, memahami Al-Quran, berarti kita sedang ngapain sama Allah? Berbicara pada Allah. Berbicara, berkata-kata. Namanya berbicara, berkata-kata berarti harus ngerti nggak? Harus ngerti. Harus ngerti, itu maksudnya. Harus paham. Nah, makanya di sini mari orang-orang yang beriman wajib kamu berpuasa sebagaimana orang terdahulu. Orang terdahulu berpuasanya dengan menahan diri dari berbicara dengan manusia. Jadi kita sekarang terapkan, kita jangan terlalu banyak ngomong dengan manusia, tapi perbanyaklah bicara dengan Allah melalui apa? Wahyu Al-Quran. Makanya ada perintah untuk tadarus, gitu. Ya, nah jadi di sini mari ya kita tambahin nanti Ramadan nanti dengan selalu membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Supaya apa? Agar kamu bertakwa. Supaya kita bertakwa. Kenapa harus ke Quran? Nah, surat 3 ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu Al-Quran ini apa? Penerangan bagi manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Nah, makanya kenapa harus ke Quran? Agar kita jadi orang takwa. Karena apa? Orang takwa pedomannya Al-Quran. Orang takwa pelajarannya Al-Quran. Orang takwa penerangannya Al-Quran. Gitu. Jadi Allah perintahkan kita berpuasa agar jadi orang takwa. Dan kita harus mencontoh orang terdahulu. Yuk nanti Ramadan nanti kita mulai sedikit berbicara dengan orang-orang atau dengan manusia. Tapi perbanyak berbicara dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Bukan berarti kita nggak boleh bicara sama manusia, bukan. Tapi kurangi, ya. Lebih baik kita perbanyaknya apa? Tadarus, gitu. Daripada kita ngerumpi, ngobrol yang enggak, gitu kan? Mendingan kita baca Quran deh, tadarusan, gitu. Tapi syaratnya tadi, tadarusan itu apa? Mempelajari Quran. Kalau mempelajari berarti yang dibacanya harus paham, mengerti. Kenapa? Karena kita sedang berkata-kata atau berbicara dengan Allah. Namanya berbicara harus dengan bahasa yang kita mengerti supaya paham seperti itu. Nah, dari situ makanya bagaimana kita mempersiapkan diri ya untuk ya melaksanakan ibadah puasa kan gitu. Nah, kenapa? Karena selama ini kita tahu ya yang namanya puasa dari dulu sampai sekarang ritualnya itu aja. Kasar ngomongnya kan begitu. Ya. Mulai dari sholat sunnah taraweh, kalau sholat wajib udah pasti lah, gitu kan? Ini yang biasa dikerjakan Ramadan, tadarus, gitu kan? Sahur, imsak, gitu, bedug maghrib, gitu kan? Sedekah dan sebagainya. Nah, sementara ini kita sebelum Ramadan aja udah dipersiapkan, ya, dengan adanya bulan Sya'ban, ya, latihan untuk berpuasa, ya ada pendapat, gitu kan? Dari beberapa guru-guru kita yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu bulan latihan untuk menyambut bulan Ramadan, makanya disunahkan berpuasa Sya'ban. Silakan, gitu kan. Nah, jadi persiapan-persiapan selain puasa sunnah sebelum Ramadan juga ada juga persiapan-persiapan ya dengan berdoa, gitu kan, dengan istilahnya maaf
selama ini biasanya kalau mau Ramadan mendatangi kuburan, baik itu orang tua, saudara, ya, Daerah kubur. tua, anak, suami, atau siapapun yang lebih dulu meninggalkan kita. Tujuannya untuk apa? Datangi kuburan. Saya juga belum mengerti kenapa setiap mau puasa selalu datang ke kuburan, gitu kan? Nanti Lebaran, Idul Fitri datang lagi ke kuburan. Ini kalau saya berpikir, kenapa harus ke kuburan? Saya berpikirnya simpel. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang yang kita sayang. Di situ ada orang-orang yang kita cintai, gitu kan? Di situ ada keinginan-keinginan yang belum tercapai oleh mereka. Makanya kita datangin, kita doakan, gitu kan? Kita doakan mereka, kita mintakan ampunan kepada Allah, kita minta kepada Allah supaya apa yang menjadi cita-cita almarhum ataupun almarhumah yang lebih dulu meninggalkan kita, yang baiknya bisa kita teruskan, gitu. Dan yang buruknya bisa diampuni oleh Allah. Jadi kita doakan mereka, gitu. Saya simpelnya seperti itu, ya. Kecuali yang punya tujuan-tujuan yang lain saya nggak tahu. Ya, jadi makanya udah persiapan mau Ramadan, menziarahi kuburan sudah. Berpuasa sudah, puasa sunnah ini udah, puasa sunnah itu udah. Begitu nanti mau masuk Ramadan, apa yang harus kita kerjakan? Nah, makanya di surat 33 ayat 35, nah, ini Allah bilang seperti ini. Silakan. Sesungguhnya laki dan perempuan yang muslim, laki dan perempuan yang mukmin, laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki dan perempuan yang benar, laki dan perempuan yang sabar, laki dan perempuan yang khusyuk, laki dan perempuan yang bersedekah, laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, jadi bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh dengan pahala yang bakal dilipat ganda atau pahala yang besar, gitu kan? Nah, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah, berarti yang harus kita siapkan apa di sini? Taat. Nih, yang pertama laki dan perempuan, ya kita udah pastilah seorang muslim, gitu kan? Seorang yang mukmin, insya Allah, ya. Nah, kalau kita seorang muslim dan seorang yang mukmin, pasti nanti kita akan persiapkan dalam beribadahnya penuh dengan ketaatan. Ingat, penuh dengan ketaatan. Jangan sampai, ya mohon maaf saya suka sedihnya begini. Begitu masuk awal Ramadan, yang jarang ke masjid itu orang, Bu. Ya, saking apanya? Saking senangnya menyambut Ramadan. Gitu nggak? Berarti dia taat nggak? Taat. Tapi jangan sampai taatnya cuma sesaat. Hanya awal Ramadan doang ke masjidnya. Ya, atau hanya awal Ramadan doang tarawihnya. Atau hanya awal Ramadan doang puasanya, gitu. Nah, makanya di sini mari kita persiapkan ketaatan kita kepada Allah, ya, dengan keyakinan yang kita yakini. Ya, jadi ke masjidnya tidak hanya sesaat, gitu kan? Tidak hanya awal saja, gitu. Lalu juga laki dan perempuan yang benar. Nah, yang benar di sini berarti nanti dalam berpuasanya, ya, jangan dipenuhi dengan kebohongan, jangan dipenuhi dengan kemunafikan atau penyebaran berita-berita yang hoax. Jadi kebenaran yang harus kita tunjukkan, gitu. Ya, jadi jangan sampai kita istilahnya tadi itu, ya, udah merasa benar tapi ternyata masih berbuat sesuatu yang tidak baik, gitu. Nah, makanya persiapkan kebenaran ini. Lalu laki-laki yang dan perempuan yang sabar. Kenapa harus sabar? Karena ujian cobaan di bulan Ramadan itu Masya Allah, ya, banyak sekali. Ya, cuman sayangnya kita selalu yang diinikannya ujian cobaannya hanya masalah supaya ada orang yang posting makanan, wah kamu ini, ya, gitu kan, akhirnya posting makanan gini, itu apa, nggak sabar kan, gitu kan, ini berantem berselisih, ya nggak usah. Jadi kita harus sabar. Jika ada teman kita siang-siang memposting, contohnya di grup sirup, ya, dengan kolak atau dengan es campur, lagi puasa, gitu kan,
Akhirnya timbulnya apa? Marah. Jangan, kita sabar. Ya Allah, mudah-mudahan nanti pas bedug maghrib ada makanan ini di depan saya. Mendingan gitu. Ya, jadi jangan sampai misalnya berantem cuma gara-gara postingan-postingan seperti itu. Jadi kita harus sabar, ya. Dan juga sabar itu bukan hanya masalah makanan, tapi yang lainnya juga, ya. Jadi dalam menjalankan ibadah puasanya penuh dengan kesabaran. Lalu juga tambahi yang kita harus persiapkan apa? Kehusuan kita dalam beribadah kepada Allah. Ya, jadi kita harus khusyuk dalam beribadahnya. Mungkin dulu waktu kita sebelum Ramadan ibadahnya masih belang bentong, ya. Tapi begitu Ramadan kita khusyuk, gitu kan? Dan beres Ramadan tetap khusyuk harusnya, ya. Makanya di Ramadan ini kita godok kehusuan kita. Lalu juga ditambah lagi, ya di sini yang harus kita persiapkan apa? Sedekah. Nah, jadi mulai kita siapkan, alokasikan dana, ya, terutama dana makan siang kita. Karena di saat kita puasa, udah otomatis siangnya kan nggak makan. Nah, dananya itulah yang kita pakai tiap hari untuk bersedekah, gitu. Ya, jadi tiap harinya kita ada sedekah, kasih makan, ya, atau memberikan takjil buat buka puasa dan sebagainya. Silakan. Lalu di sini laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Nah, ini berpuasanya sesuai dengan istilahnya aturan-aturan yang sudah disepakati, ya. Mulai dari imsak sampai dengan bedug maghrib. Jangan sampai puasanya nanti habis sholat duha. Jangan, ya. Jadi itu sudah menilai aturan. Makanya berpuasa, ya. Jadi kita harus siapkan waktunya. Jangan sampai kesiangan nanti, ya. Lalu juga laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Kita siapkan nih, ya. Jangan sampai nanti pas Ramadan justru kita menimbulkan atau membuka aibnya atau membuat sesuatu yang akhirnya ya kehormatan kita tidak terjaga seperti itu. Lalu di sini juga laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Nah, jadi kita persiapkannya apa? Banyak menyebut nama Allah di sini ya bukan berarti kita harus tiap hari Allahan terus, ya. Jadi banyak menyebut nama Allah. Nah, sekarang yang paling sering, yang paling banyak disebut nama Allah itu yang mana? Nama Allah yang mana yang paling sering disebut oleh kita? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sok ibu tiap kemana-mana baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti itulah nama Allah yang sering kita sebut. Praktekin nama Allah tadi. Maksudnya apa? Kalau kita banyak menyebut nama Allah, berarti dalam hati dan pikiran tertanam rasa kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi mari kita siapkan ini semua, ya. Jadi jangan sampai memasuki bulan suci Ramadan masih menyimpan dendam, masih menyimpan marah, masih menyimpan iri, dengki. Berarti kasih sayangnya di mana? Nah, makanya sebelum Ramadan biasakan diri untuk, ya, karena sekarang lagi pandemi nggak mungkin mendatangi, ya minimalnya kita dengan telepon atau video call kita mengucapkan minta maaf dan saling memaafkan, gitu, supaya nanti puasanya betul-betul didasari dengan kasih sayang atau banyak menyebut nama Allah. Seperti itu, ya. Jadi saling maafkan sebelum memasuki bulan Ramadan, gitu. Supaya apa? Supaya ini kata Allah, ya, Allah akan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jangan ini Ramadan berantem, Ramadan berselisih, Ramadan bermusuhan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi mari kita persiapkan ini semua, ya, sesuai dengan aturan Allah tersebut. Nah, di dalam hadis pun sudah dikatakan, ya. Jadi ada sebuah hadis, ya, hadis Nabi yang berbunyi seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sauma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Jadi barang siap dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman. Nah, dengan iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi ayat Al-Quran ini dan hadis tadi mari kita satukan untuk apa? Ya, untuk kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kita siapkan di sini dengan penuh dengan ketaatan, kebenaran, kesabaran, kekhusyuan, ditambah bersedekah, ditambah lagi kita berpuasanya, ditambah lagi menjaga kehormatan dan juga banyak menyebut nama Allah atau didasari dengan kasih sayang. Sehingga nanti masuk bulan suci Ramadan tinggal kita praktekkan. Nah, nanti dalam prakteknya di bulan suci Ramadan jangan sampai seperti hadis ini, ya.
kamin soimin laisa min siyami illa ju'i wal atos. Jadi banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Itu hadis riwayat Ahmad. Jadi jangan sampai seperti hadis itu. Makanya kita harus persiapkan. Ya, di bulan suci Ramadan kita harus persiapkan. Apa yang harus kita siapkan? Nah, kan kita sudah selalu diberikan iming-iming atau keyakinan-keyakinan dari guru-guru kita bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Jadi pada saat kita bulan suci Ramadan pasti kita mengharapkan apa? Diampuni segala dosa kita. Lalu juga kita mengharapkan apa di bulan suci Ramadan? Dikembalikan kepada fitrah, disematkan tetel takwa, dibebaskan dari siksa api neraka, dan juga banyak lagi iming-iming yang lain. Nah, kita harus punya dari sekarang mempunyai istilahnya apa yang perencanaan ya atau master plan atau mapping kita nanti untuk Ramadan yang harus kita siapkan dari sekarang nih, dari Sa'ban ini udah disiapkan. Contoh ya, di bulan suci Ramadan itu konon katanya kita sering mendapatkan istilah pencerahan dari guru-guru kita bahwa di 10 hari pertama Allah akan menurunkan rahmat. Betul nggak? Nah, pernah dengar seperti itu, Bu? Sering. Nah, lalu nanti di 10 Ramadan kedua atau pertengahan bulan suci Ramadan Allah akan menurunkan ampunan, ya. Lalu di terakhir bulan suci Ramadan, ya Allah akan istilahnya menjauhkan kita dari siksa api neraka, ya. Atau yang lebih terkenalnya adanya Lailatul Qadar lah, kasar ngomongnya begitu. Nah, di sini berarti kita sudah ada planning bahwa nanti Ramadan nanti saya harus mempersiapkan di 10 Ramadan pertama bagaimana caranya mendapatkan rahmat Allah. Kan gitu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa rahmat Allah bukan berarti kita harus menunggu. Wah, saya mah pokoknya nanti juga dikasih rahmatnya. Iya. Kalau rahmatnya jadi suaminya gitu. Kalau enggak kan enggak dikasih rahmatnya kan gitu. Nah, tapi bukan itu, ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah di bulan suci Ramadan? Nah, makanya ada sebuah hadis ya riwayat Muslim nomor 1079 bahwasanya di situ jika bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu rahmat. Nah, jadi kalau bulan Ramadan pintu rahmatnya dibuka enggak? Dibuka kata Allah. Dan ditutuplah pintu neraka. Dan juga setannya dirantai. Nah, itu hadis. Ya, dari hadis ini coba kita pikir. Berarti di saat bulan suci Ramadan, ya, pintu rahmat sudah dibuka nih oleh Allah. Tinggal pertanyaannya, sudahkah kita mendapatkan rahmat tersebut? Padahal pintunya sudah dibukakan oleh Allah. Nah, lalu pintu neraka ditutup. Nah, jadi jangan sampai kebalik. Justru pintu rahmat yang ditutup, pintu neraka tetap terbuka. Akhirnya Pak, setannya berkeliaran kagak dirantai, gitu. Nah, kalau setan itu apa sih, Bu? Goda. Nah, setan itu yang selalu ya mengeming-imingi kita dengan hal-hal yang melanggar aturan Allah. Intinya gitu. Dan beberapa sifat setan kita sudah sering bahas ya. Sifat setan salah satunya apa? Boros. Tahu boros, Bu? Ya. Nah, boros itu salah satu sifat setan. Nah, biasanya kalau bulan suci Ramadan, kira-kira kita lebih irit atau lebih boros? Boros. Nah, kalau kita lebih boros, berarti setannya dirantai nggak? Enggak. Lepas setannya. Ya. Berarti setannya nggak dirantai kalau seperti itu. Kalau kita masih boros di bulan suci Ramadan. Ya. Togut ya, gitu. Kenapa? Kayak togut gitu ya. Setan togut. Jadi setannya justru berkeliaran. Lalu kalau setannya lepas dari rantainya, pintu nerakanya kebuka nggak? Kebuka. Tetap buka ya? Akhirnya pintu rahmatnya yang tertutup. Nah, ini malah kebanyakan kebalik seperti itu. Nah, makanya kita harus pahami ya, sesuai dengan hadis ini, maka di bulan Ramadan pintu rahmat dibuka. Nah, bagaimana kita mendapatkan rahmat tersebut? Jangan justru kebalik, ya. Yang dibuka malah pintu nerakanya. Kenapa? Karena setannya lepas dari rantainya. Iya. Taunya setan lepas dari rantainya seperti apa? Kita memahami sifat-sifat setan. Salah satunya apa? Boros, sifat setan itu. Berselisih, bermusuhan, iri, dengki, benci, itu sifat setan semua. Gitu. Jadi kalau Ramadan tadi dibarengi dengan seperti itu, ya mohon maaf, berarti setannya lepas dari rantainya. Akhirnya pintu rahmatnya tertutup buat dia. Yang ada pintu neraka yang terbuka. Kenapa? Karena Ramadan masih berselisih. Ramadan masih bermusuhan. Ramadan masih pelit. Ramadan masih istilahnya melakukan hal yang tidak baik.
Seperti itu. Nah, maka mari kita siapkan dari sekarang. Untuk mendapatkan rahmat Allah, kita rantai itu setan atau hawa nafsu kita, keinginan kita, terutama untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi dalam hal pemborosan, ya seperti itu. Nah, kenapa Bu? Kolak. Yang kolak, bentar belum. Pak itu kan juga nambah budget, Pak. Iya. Tiap hari harus nyediain bukaan. Tajil. Ya kalau maksud boros di sini, ya kita ada dengan keadaan kita. Kalau kita sanggup, kan tadi itu logikanya gini Bu. Pada saat bulan puasa, ya kita kan tidak makan, tidak minum dari mulai imsak sampai maghrib, betul? Ya, berarti nggak Nah, berarti di situ ada pos yang hilang nggak? agak. Ada, ya. Ya, makan Ada. siang sama ngemil. Makan siang, ya. Nah, makanya jatah makan siang ini, ya, supaya tidak boros, itulah yang dipakai untuk bersedekah, gitu. Jadi jangan sampai yang akhirnya apa, jatah makan hilang, jatah makan siang hilang, bersedekah kagak. Yang ada apa, ngumpulin makanan di meja, habis enggak, akhirnya mubazir, gitu. Tapi kalau kita sanggup, ya mau beli apapun, ya diain apa silahkan. Yang penting kos tadi, ya, yang hilang tadi tetap tersalurkan, gitu. Ya, tetap tersalurkan tiap harinya ada yang kita berikan seperti itu, ya. Nah, makanya setannya dirantai, pintu-pintu nerakanya ditutup sehingga akan terbukalah pintu rahmat. Nah, makanya untuk mendapatkan rahmat Allah tersebut, karena pintunya udah terbuka, setannya udah dirantai, mari kita biasakan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diberikan rahmatnya tersebut. Ya, surat 18 ayat 10. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Titin mau baca? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ya, itu doanya. Oh iya. Robbana atina min ladunka rahmah wa hayana min amrina rasyad. Jadi ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Ya, jadi minta. Ya, minta diberikan rahmat dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus. Nah, jadi kalau hanya cuman minta, tidak disempurnakan dengan petunjuk yang lurus, dikasih enggak? Tidak. Iya, namanya sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus. Nah, petunjuk yang lurusnya ada di mana? Al-Quran. Nah, makanya jangan bosan-bosan selalu mengajak orang untuk bertadarus. Ya, tapi versi tadarusnya bukan hanya membaca dari Al-Fatihah sampai Anas hataman, bukan hanya hataman semata, tapi baca tafsir. Baca dengan artinya. Supaya nanti pada saat kita baca ada ayat yang masuk ke dalam hati kita tulis. Ada lagi yang masuk kita dapat pelajaran. Sehingga nanti dalam 1 bulan ada berapa ayat yang menjadi petunjuk kita. Seperti itu. Ya, jadi untuk mendapatkan rahmat Allah, mari kita membiasakan diri ya untuk selalu memohon, meminta kepada Allah rahmatnya tersebut ya. Lalu selain berdoa ya untuk mendapatkan rahmat Allah, surat 24 ayat 56. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah itu, wa aqimus sholat, wa atu zakah, wa ati'u Rasul. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat, ya la'alakum turhamun. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat, berarti kita harus ngapain? Sholat, zakat.
tunaikan zakat dan taat kepada Rasul. Makanya tadi saya sudah sampaikan. Ya, sembahyangnya, sholatnya, makanya jangan heran kalau menyambut bulan suci Ramadan antusiasnya tinggi, gitu kan? Rajin ke masjid, berjamaah. Besoknya dapat 2-3 hari hilang dari masjidnya. Ya. Maka berarti dia di situ khusyuk nggak? Enggak. Ya, taat nggak? Enggak. Nah, makanya pertahankan gitu. Jadi dirikanlah sembahyang. Lalu tunaikanlah zakat. Nah, kita kan biasa kalau Ramadan nanti di menjelang Idul Fitri ada disebut zakat fitrah. Gitu kan? Nah, tapi mari kita tunaikan tadi itu pos yang hilang tadi, jatah makan siang tiap hari kita salurkan gitu. Ya. Jadi keluarkan dari harta kita. Jadi bukan hanya nanti nunggu zakat fitrah aja. Dan taatlah kepada Rasul. Nah, di sini nih, taat kepada Rasulnya ini. Ya. Jadi kalau kita taat kepada Rasul berarti kita harus mencontoh, mengikuti, mentaati apa yang selalu dikerjakan Nabi. Gitu. Tapi bukan berarti kita harus taat kepada Rasul. Akhirnya apa? Wah, Rasul selalu begini, ya pakaiannya begini. Jenggotan itu. Ini begitu, ya capeklah kalau ngikutin budaya. Nah, taat kepada Rasul di sini berarti kita harus mencontoh kejujurannya. Ya, sidik, amanah, tabligh, patonah. Jadi jujur, dapat dipercaya, menyampaikan kebenaran dan cerdas. Nah, ini yang harus kita taat kepada Rasul itu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menjadi orang yang jujur, ya, menjadi orang yang amanah, gitu. Dan juga menjadi orang yang selalu menyampaikan kebenaran. Jangan ini mah sebentar-sebentar posting sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang memprovokasi atau sesuatu yang membuat berselisih, bermusuhan. Ya mohon maaf, tolong yang gitu-gitu kita bukan ajaran dari Rasul kita yang seperti itu. Ya, jadi tinggalkan itu semua. Supaya apa? Supaya kamu diberi rahmat. Jadi selain berdoa, dirikan sholat, tunaikan zakat, taat kepada Rasul. Insya Allah dikasih rahmatnya. Seperti itu. Ya. Tambah lagi surat 2 ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, jadi kalau kita ingin selalu berada dalam kebenaran sehingga mendapatkan rahmat, yuk kita laksanakan segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita ya perintahnya yang ditinggalkan atau dilanggar, larangannya justru yang sering dipraktekkan. Mohon maaf ya. Jadi itu semua mari kita tinggalkan. Yang seperti itu. Makanya nanti dalam menyambut bulan suci Ramadan kita siapkan segala-galanya. Ya, terutama apa? Dalam pelaksanaan nanti perintah-perintah Allah. Seperti itu. Kenapa? Karena Allah dekat dengan kita. Gitu. Jadi kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, jauhi segala perintah, jauhi segala larangannya, laksanakan segala perintahnya. Seperti itu. Ya. Tambah lagi surat 7 ayat 55 sampai 56. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini berdoa sambil marah ya nggak boleh lah ya. Iya. Nggak, di sini berarti nanti dalam pelaksanaan puasa pun, ya, apalagi nanti dalam mempersiapkan buka puasa, jangan sampai melampaui batas. Ya, ingat, ya, kalau kita makan makanan dengan melampaui batas, timbulnya nanti sakit. Nah, kemerkaan, cek orang Sunda. Nah, makanya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tapi mari kita membiasakan diri dengan selalu berendah diri, dengan suara yang lembut apabila kita berdoa. Dan juga nanti kita jangan sampai termasuk orang-orang yang melampaui batas. Seperti itu. Nah, jadi setelah kita berdoa kepada Allah, setelah kita mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, mencontoh akhlak Nabi, dan juga tidak melampaui batas, dan selalu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya.
gitu. Nah, di sini bentar. Artinya lahir batin harus bersih ya Pak Ustadz. Iya. Tapi kan ya itu kita kan manusia masalahnya. Nah, lalu selain tadi ya, selain kita berdoa, gitu kan, ditambah lagi ya, kita persiapkan lagi nih untuk mendapatkan rahmat Allahnya tadi ya, selain dengan doa di surat 10 ayat 57. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa telah datang pelajaran dari Tuhanmu. Nah, ada pelajaran nih dari Tuhan kita. Ya kalau nggak kita baca, pelajari dan pahami, ya nggak mungkin kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah atau rahmat Allah tersebut. Ya makanya di sini diingetin oleh Allah bahwa pelajaran dari Allah udah datang tuh. Nah nanti akan menjadi penyembuh, akan menjadi tombol hati, gitu kan? Dan juga akan menjadi kasih sayang, ya, menjadi rahmat. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat Allah berarti kita harus ngapain? Kalau menurut ayat ini? Telah datang kepada pelajaran. Nah berarti disuruh ngapain? Ya mempelajari. Mempelajari. Gitu. Apa yang dipelajari yang udah datang kepada kita? Yang sebagai Al-Quran. Nah, surat 6 ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Jadi kata Allahnya apa? Wahada kitabun anjalna mubarakun fattabi'uhu. Jadi telah ada ya atau telah datang sebuah kitab yaitu Al-Qur'an ya yang diturunkan oleh Allah dan penuh dengan berkat. Fattabi'uhu, ikuti dia. Gitu. Ya. Ikuti dia, wataku. Jadi dan bertakwalah. La'alakum turhamun, agar kamu diberi rahmat. Berarti kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, berarti kita harus ngapain? Membaca Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Agar bisa bertakwa ngapain? Ikuti petunjuk. Petunjuknya ada di mana? Di kitab yang dengan berkah. Apa namanya? Al-Quran. Gitu. Ya, jadi disinilah mari kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, mari perbanyak tadarus. Ya, apa itu tadarus? Membaca, pelajari, memahami Al-Quran. Itu namanya tadarus. Gitu. Ya, nah makanya di sini mari ya untuk mendapatkan rahmat Allah perbanyak tadarus. Ya, supaya apa? Mendapat rahmat Allah. Tambah lagi. Surat 29 ayat 51. Uriko kali mau baca. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran, dan dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu inna bidzalika rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan rahmat yang besar nggak usah jauh-jauh. Ya, carilah bagi orang yang beriman, Pak Ustaz. Di mana? Di Al-Quran. Emang kita bukan orang beriman. Kalau nggak mau dapat rahmat berarti nggak beriman. Nggak beriman, betul. Nah makanya kalau ingin mendapatkan rahmat yang besar, mari selalu bertadarus. Jadi tapi tadarusnya tadi membaca, mempelajari, memahami agar paham, baca dengan terjemahannya. Jadi bukan hanya baca ya. Kebanyakan udah bangga bisa khatam 3-4 kali selama bulan Ramadan.
Makanya ya, tambah lagi surat 7 ayat 204. Lagi ya Bu. Ya, Dan silakan. apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Oh, jadi kalau kita selalu tadarus dengan mendengarkan baik-baik, memperhatikan dengan tenang, dapat nggak rahmatnya? Insya Allah. Dapat. Ya. Jadi kalau mendengarkan pakai pendengarannya, memperhatikan pakai penglihatan, hati dan akal pikiran. Namanya memperhatikan. Berarti kalau memperhatikan yang dibacanya mengerti, paham. Jadi kitanya mikir. Nah selama ini kalau tadarusan baca Arabnya saja mikir nggak? Enggak Kalau ngerti. mikir, apa mikir? Cuma Tapi rata-rata ini gitu. udah Asal benar baca. ya, panjang pendeknya, Nggak ngerti. itu paling gitu. Yang itu Mikirnya tajwid udah bagus yang nggak ya suaranya? dipentingkan. Jadi mikirnya hanya itu, tapi dapat nggak petunjuknya? Belum. Belum. Nah makanya supaya kita dapat semuanya, kita baca dengan Arabnya, lalu baca juga dengan Terjemahan. perlahan aja, nggak usah one day one juz, capek. Ya, kenapa capek? Takutnya udah dapat 1 juz, 1 pun nggak ada yang paham, kan saya. Ya Ya kan emang benar rusuh. kayak gitu. Nah, jadi kita Dewan walaupun Jus kalau sehari nggak cuma paham dapat rusuh. 5 ayat atau 10 ayat atau 20 ayat atau 1 ain, Ngerti. silakan. Ada nggak yang masuk ke dalam hati kita? Ya. Kita tulis gitu, ya. Nah, makanya ada sebuah hadis dari riwayat Bukhari Muslim nomor 3220, ya, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya menceritakan bahwasanya malaikat Jibril menemui Nabi pada tiap malam bulan Ramadan. Nah, dan dia Jibril bertadarus Al-Qur'an bersamanya. Pakai logika kita, kalau Jibril bertadarus Al-Qur'an dengan Nabi, saat itu Al-Qur'annya buat Nabi udah datang belum? Belum. Berarti bertadarusnya apa? Berbicara, berkata-kata yang dimengerti gitu. Akhirnya Jibril menyampaikan wahyu Allah Al-Qur'an kepada Rasul yang mulia Muhammad. Sehingga disitulah makanya setiap malam malaikat Jibril akan datang di bulan suci Ramadan. Mau nggak malam Ramadan nanti malaikat Jibrilnya datang ke kita? Mau. Mau. Nah caranya bagaimana? Baca Al-Quran. Baca Qur'annya, pelajari Qur'annya, pahami Qur'annya. Sehingga nanti tiap malam malaikat Jibril akan membimbing kita. Tiap malam malaikat 10 menit cukup memberikan ya. pemahaman kepada kita seperti itu. Ya, nah jadi selain berdoa ya untuk mendapatkan rahmat Allah, juga mari kita selalu apa tadi itu? Membaca. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, sama selalu bertadarus. Jadi untuk mendapat rahmat Allah susah atau mudah, Bu? Udah kalau dilaksanakan. Nah, gampang sebenarnya, tinggal kita mau nggak melaksanakannya, gitu kan? Nah, lalu yang berikutnya untuk mendapatkan rahmat Allah, ya, kita tadi udah singgung sedikit harus mencontoh Rasulullah, gitu kan? Nah, yang harus dicontoh tadi apanya? Perilakunya. Surat 3, surat 3, ayat 31. Nah, ini diperintahkan oleh Allah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, makanya di sini kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kalau kita mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi begitu. Ya, jadi kalau kita benar-benar mencintai Allah, ikuti Rasul-Rasulnya, maksudnya begitu, Bu. Ya, sehingga nanti Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, di sini disuruh mengikuti para nabi dan para rasul. Nah, yang harus diikutinya apanya? Budayanya atau cara makannya? Ya, atau cara berpakaiannya? Bukan. Ilmunya. Ya, makanya Allah perintahkan kepada kita kalau ingin mengikuti Rasul-Rasul Allah harus seperti ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
Nah, jadi kalau ingin mengharap rahmat Allah berarti harus mencontoh Rasulullah. Gitu. Tadi yang dicontohnya apa? Kejujurannya. Teladan yang baik. Tablik, Jadi fatonah, sidik, amanah, amanah, sidik. tablik, fatonah. Sidik. Bukan Itu yang nikahnya harus 9 kita kali. contoh. Bukan. Gitu, ya. Nah, sehingga nanti dalam kehidupan kita tidak ada lagi dusta di antara kita. Gitu ya. Jadi kita selalu jujur, selalu benar, dan juga selalu amanah, dapat Amanah. dipercaya, dan juga selalu menyampaikan kebenaran atau tablik, dan juga cerdas. Gitu. Tambah lagi surat Hujurat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi di sini kalau ingin mendapatkan rahmat Allah berarti harus ngapain? Jangan membuat kerusakan. Jangan berbuat kerusakan. Berbuat baik. Artinya berbuat baik. Karena apa? Sesungguhnya innal rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, makanya kita persiapkan nih sebelum Ramadan. Penuhi dengan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik. Ya, mungkin kita sekarang udah mulai siapkan nih untuk memberikan sesuai dengan kesanggupan kemampuannya masing-masing. Semuanya, saya mau bikin ini takjil semuanya ya, atau nanti awal Ramadan saya akan berbuat baiknya ini. Silahkan itu di konsep masing-masing seperti itu. Ya, bagaimana caranya, bagaimana penyalurannya, silahkan diatur masing-masing seperti itu. Ya, nah jadi untuk mendapatkan rahmat Allah ya ternyata sangat mudah, cukup dengan berdoa, mendirikan sholat, ya, menunaikan zakat, ya, mencontoh perilaku Nabi, ya, lalu juga selalu berbuat kebaikan dan jangan lupa selalu bertadarus seperti itu. Insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya untuk kita. Jadi kita persiapkan dari sekarang tuh nanti yang harus dikerjakan di awal Ramadan. Nah lalu untuk berikutnya persiapkan lagi untuk 10 pertengahan bulan suci Ramadan yang mana Allah akan menurunkan ampunan dari Allah. Ya, jadi Allah akan menurunkan ampunan untuk kita, gitu kan? Nah, tetap ya kita tidak lepas dari doa. Kenapa? Karena doa itu adalah senjatanya umat Islam. Ya, jadi kita tetap memohon, meminta kepada Allah. Nah, makanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kita senantiasa selalu meminta dan memohon kepada Allah. Nah, makanya di surat 39 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, ingat ya, bahwa Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Asalkan apa? Asalkan kita. Ya, surat 11 ayat 3. Bu Titin. Belum di-unmute. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamanya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Nah,
Jadi hendaklah kamu mohon ampun kepada Allah. Gitu kan? Nah, kenapa? Kan tadi dosa apapun Allah akan ampuni asalkan kita di sini minta ampun kepadanya dan bertobat. Artinya termasuk musyrik dong. Termasuk yang kita apa yang kedukun itu ya. Kalau dulu pernah kedukun, Iya. kita taubat. Kalau kita semua pernah berbuat musyrik, ya lalu karena perbuatan musyriknya tadi akibat kebodohan kita dan tidak mengulanginya dan meminta ampun kepada Allah, diampuni. Tapi kalau udah tahu itu perbuatan musyrik dan kita udah minta ampun, ya lalu kita juga udah bertobat, besok diulang lagi, ya itu meledek namanya. Ya makanya dosa syirik, dosa musyrik tidak akan diampuni. Tapi kalau akibat kebodohan kita, tadi Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah kasih kesempatan. Tapi kalau masih berbuat lagi, dan berbuat lagi, ya udah tidak ada ampun lagi gitu. Nah, jadi jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Nah, jadi di sini ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, mari kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah, ya, beristighfar. Maka kita kenapa selalu disuruh istighfar. Maksudnya apa? Minta ampun. Nah, sekarang kalau kita minta ampun, apa yang mau diampuni? Dosa dan kesalahan. Nah, berarti kita harus memahami dulu dosa dan kesalahan kitanya. Ya, kita pasti akan ingat terus perbuatan dosa-dosa tersebut. Kita pasti sampai kapanpun akan ingat. Ya, jadi kita coba review lagi, ya istilahnya kita flashback ke belakang, dosa apa yang pernah kita perbuat, minta ampun sama Allah. Terus ya beristighfar kita kepada Allah. Nah, tapi barengi dengan apa? Tobat. Ya, barengi dengan tobat. Jangan sampai kita minta ampun tapi nggak tobat-tobat. Akhirnya apa? Diulang lagi gitu. Ya, di surat 11 ayat 90. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Oh, jadi kalau kita sudah minta ampun, selalu barengi dengan taubat. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Gitu. Ya. Nah, makanya kita mulai dari sekarang persiapkan apa-apanya, ya. Pokoknya kita mau menyambut bulan suci Ramadan itu persiapannya benar-benar harus ekstra seperti yang tadi sudah disampaikan. Sehingga nanti pas Ramadan kita pelaksanaannya, prakteknya tidak menemukan hambatan atau kendala-kendala yang signifikan seperti itu. Nah, makanya ampun kepada Allah, bertobat gitu. Ya, tambah lagi surat 16 ayat 119. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat sesudah itu dan memperbaikinya dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Benar. Nah, jadi di sini Allah mengampuni orang-orang yang mengerjakan kesalahan akibat kebodohan. Nah, tapi jangan sampai bodoh terus-menerus gitu. Ya, akhirnya apa? Diulangi lagi gitu. Nah, kemudian mereka bertobat. Bertobat itu apa? Mengadakan perbaikan ya, atau memperbaiki dirinya. Yang tadinya ya sudah tahu kalau kita berbuat ini, minta ke sini, akhirnya berbuat musyrik, jangan diulangi lagi, tapi perbaiki gitu. Ya, jadi jangan sampai mengulangi perbuatan-perbuatan dosa lagi seperti itu. Nah, makanya Ustaz, kebodohan itu kan sama dengan ketidaktahuan kan. Kalau dulu betul, dia nggak tahu, bukannya bodoh. Iya, nggak mau belajar. Ya kan sekarang kebanyakan manusia udah dicoba seperti itu, diuji oleh Allah dengan itu, tapi nggak mau mengambil pelajaran dari ujian tadi. Akhirnya diulangi lagi kesalahannya, akhirnya terus-menerus bodoh. Ya, makanya disinilah banyak kita mohon ampun kepada Allah, lalu bertobat, mengadakan perbaikan. Ya, kita tanya. Ada tobatan nasuha, tobatan itu kan gimana tuh? Tobatan nasuha, tobatan apa satu lagi?
Karena Kenapa? kan yang istilah tobat tomat apa? Oh, Oh, tobat, tomat mah tobat terus kumat. ya itulah. Oh, udah tobat tapi kumat lagi gitu. Itu nggak diterima Ya. pasti ya, nggak Ah, diampuni. Cok, baca lagi surat 2 160. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Oh, ya, jadi diterima nggak taubatannya? Diterima. Terima. Nah, makanya awali kalau ingin diampuni dosa dan kesalahan kita oleh Allah, ya berarti kita harus ngapain? Mengadakan perbaikan. Pun Melakukan dan perbaikan. bertobat. Mohon ampun berarti kita perbanyak istighfar. Ya, setelah memperbanyak istighfar, banyak introspeksi diri, perbuatan dosa apa yang telah diperbuat. Lalu adakan perbaikan, tidak diulangi lagi perbuatan dosanya, tapi diganti dengan menerangkan kebenaran, diganti dengan yang lebih baik, gitu. Diterangkan yang dengan kebaikan-kebaikan seperti itu. Maka Allah akan menerima tobatnya. Seperti itu. Nah, setelah mohon ampun dan bertobat, ya, agar diampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah bilang di sini, ya, surat 11 ayat 114. Kecuali mereka, Ini buku belum. mana sih? Tuh, Belum belum ditulis. 114. 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah, jadi untuk menghapus dosanya, setelah mohon ampun, lalu mengadakan perbaikan, kita ngapain? Dirikan sembahyang. Ya, makanya ada orang yang mengartikannya dengan sholat tobat gitu kan, dirikan aja. Nah, tapi di sini ya, dirikan sembahyang, ya, sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan dosa. Jadi maksudnya apa dirikan sembahyang di sini? Berarti beres sholat, barang itu kan berbuat baik, menghapus dosanya. Nah, makanya nanti Ramadan jangan sampai habis sholat banyakin tidur. Ya, jangan. Mentang-mentang ada hadis, wah tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ibadah di mana orang molor? Lebih baik ini pakai ayatnya. Ya, beres sholat, berbuat baik. Jadi harus sholat, subuh, kita jalan. Gitu kan? Nah, sambil berbuat baik. Gitu kan? Ya, berbuat baiknya macam-macam relatif, bisa dengan tenaga, dengan ilmu, dengan pikiran, dengan harta. Silakan sesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuannya masing-masing. Gitu. Nah, jadi di sini ya setiap habis sholat barangnya dengan berbuat baik, gitu ya. Nah, selain mendirikan sholat ya dan berbuat baik, juga kita harus sadar, harus ingat ya bahwasannya Allah bilang di surat 51 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. 18-nya. Dan di akhir-akhir malam, mereka memohon ampun kepada Allah. 19-nya. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah, ingat nih, kalau ingin diampuni dosa, setelah mohon ampun, setelah bertobat, mengadakan perbaikan, ingat bahwa di dalam harta kita ada siapa? Ada hak orang Hak lain. orang lain. Orang miskin. Orang miskin. Nah, kalau ada hak orang miskin, berarti kita ngapain? Sedekah. Nah, sedekah. Surat 2 ayat 271. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, gitu. Jadi dengan kita menyalurkan atau mengeluarkan hak-hak fakir miskin dan anak yatim tadi, ya,
di sini itu akan menjadikan sarana untuk menghapus sebagian kesalahan atau dosa-dosa kita. Jadi dengan kita nanti di bulan suci Ramadan ingin dihapus segala dosa dan kesalahannya, berarti suruh ngapain di sini? Sedekah. Jadi perbanyak sedekahnya. Ya, makanya tadi selalu saya sampaikan pos yang makan siang itu salurkan. Gitu. Supaya apa? Supaya kita terus menghapus sebagian kesalahan-kesalahan kita. Seperti itu, ya. Nah, lalu Allah bilang lagi, ya, surat 8 ayat 29. Nanti kalau saya Silahkan Bu Titi mungkin mau baca. halo, sebentar. Silahkan yang mau baca. Bu Titi belum kedengeran suaranya. Bu, baca Bu. Ya, silakan Bu Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, itu. Jadi, kalau ingin dihapus dosanya, apain? Beriman. Takwa. Bertakwa. Gitu. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan pembeda atau furqan, lalu menghapuskan ya kesalahan dan dosa-dosa. Ini diulang lagi di surat 65 ayat 5-nya, sama. Furqan apa Pak Ustadz? Pembeda. Furqan itu pembeda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Nah, itu diulang lagi, ya. Kalau yang tadi dapat furqan, kalau di sini dilipat gandakan pahalanya. Ya, jadi kalau ingin nanti diampuni segala dosa dan kesalahan di bulan suci Ramadan dan dilipat gandakan pahalanya, yuk kita tingkatkan ketakwaannya, gitu. Ya. Nah, lalu ditambah lagi ya surat 16 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dari itu. Lebih baik. Dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu. Jadi untuk orang yang bertakwa, ya, karena tadi akan dihapus dosa dan kesalahannya, diberikan furqan dan juga dilipat gandakan pahalanya. Apa yang harus dikerjakan oleh orang takwa tadi? Buat kebaikan. Berbuatlah kebaikan. Makanya mari kita siapkan dari sekarang kebaikan-kebaikan yang harus kita kerjakan, ya. Salah satu contohnya mungkin kita udah persiapkan nanti untuk bulan Ramadan, ya, mulai dari fisik kita, mulai dari latihan puasa di puasa sunnah kemarin sudah, terus juga ini dan itunya sudah, ya, dan insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, ya, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, ini merupakan salah satu sarana kelak untuk diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Gitu. Amin. Dan insya Allah nanti kalau tidak ada halangan hari Senin saya akan membuat gerakan untuk berbagi takjil terutama untuk ya orang-orang sekitar, ya. Jadi takjil di sini kita akan kasih sirup dengan kurma gitu kan untuk anak-anak santri, untuk anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Insya Allah nanti hari Senin kita akan distribusikan untuk kegiatannya
akan berlangsung di pesantren kita di Rangkas Bitung dan juga nanti di yayasan di Serang di sini. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Gitu. Jadi nanti kalau ada yang mau gabung juga, ayo bareng-bareng kita distribusikan lebih banyak, lebih baik. Gitu, seperti itu. Insya Allah, Oke, Pak. selanjutnya, selalu mendirikan sholat, bertakwa, dan selalu berbuat baik. Jadi kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah, mari kita sama-sama ya untuk memohon, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu juga kita tingkatkan ya kualitas sholat kita, perbuatan baik kita, ya ditambah lagi hal-hal yang akan membuat sesuatu yang melipat gandakan ya pahala-pahala di bulan suci Ramadan seperti itu. Dan Menahan emosi. Ya tadi ya termasuk di dalamnya. Dan juga ciri dari orang takwa tersebut ya. Ciri dari orang takwa tersebut sering kita baca ya surat 3 ayat 133, 134. Bu Evi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa cirinya orang bertakwa di situ? Lanjut, yaitu Minta ampun. Menafkahkan. lanjut dulu. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, itu. Jadi di sini mari ya kita persiapkan ketakwaan kita. Ya. Di waktu lapang maupun sempit kita tetap untuk selalu bersedekah, baik dengan tenaga, ilmu, pikiran ataupun harta. Dan juga di sini kita bisa menahan amarah, ya. Jadi jangan sampai nanti Ramadan kita masih menggumar nafsu amarah, masih marah-marah, masih memelihara iri, dengki, benci. Dan juga mari kita senantiasa sebelum masuk bulan suci Ramadan saling memaafkan, ya. Kenapa? Karena ya namanya manusia pasti ada khilaf, ya baik itu mulai dari ucapan, perilaku, sikap, ya ataupun apapun yang membuat kita akhirnya merasa bersalah. Nah, di sini juga Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Makanya inilah salah satu ciri orang takwa. Jadi kalau orang takwa selalu mempersiapkan ini semua sehingga kita nanti di saat memasuki bulan suci Ramadan kita udah siap untuk melaksanakannya. Gitu. Ya, sehingga nanti di 10 akhir bulan suci Ramadan yang Allah katanya akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Nah, ini ada salah satu ayat Al-Qur'an yang mengatakan siapa sih yang akan dijauhkan dari siksa api neraka? Inilah orangnya. Surat 92 ayat 17, 18. Bu Dr. Hedi, akan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Siapa dia? Lanjut. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan. Nah, jadi yang akan dijauhkan dari neraka itu siapa, Bu? Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Nah, itu. Ya, jadi kalau ingin dijauhkan dari siksa api neraka, jadi continue dari awal sampai akhir bulan suci Ramadan untuk selalu ngapain? Bersedekah. Untuk selalu ngapain? Berbuat baik. Untuk selalu ngapain? Mendirikan sholat. Untuk selalu ngapain? Mohon ampun. Untuk selalu ngapain? Bertobat. Jadi terus continue. Gitu. Ya. Dan yang lebih penting lagi tadi apa? Tadarus. Karena dengan tadarus itu akan membuka semua tabir kita. Kenapa? Karena kita berkata-kata langsung dengan Allah. Ya. Sehingga seperti inilah ya kita akan mengetahui, oh ternyata Quran itu memerintahkan kita begini, melarang kita begitu, memberitahu kita harus ini, harus itu. Enak. Ya. Nanti semuanya akan selalu berpedoman kepada Al-Qur'an. Seperti itu. Ya, jadi itulah persiapan-persiapan yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan sehingga kita bisa nanti melaksanakan ibadah puasanya penuh dengan ketaatan, penuh dengan kehusuan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan keikhlasan dan juga bisa menjaga kehormatan dan selalu banyak menyebut nama Allah. Insya Allah kita akan diberikan kesempatan terus oleh Allah untuk berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaannya melalui kajian-kajian seperti ini. Ya, itu dulu mungkin yang bisa disampaikan sampai sini.
Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Ati. Apa Kang mau kabar, tanya. Alhamdulillah cerah baik Makassar Kang. Alhamdulillah. Oh Makassar ya. Iya. Iya. Mau tanya Kang. Alhamdulillah baik-baik. Senang rasanya bisa berkumpul sama teman-teman di anunya Kang Ali sini. Kang mau nanya, itu kan kalau tarwih kan ada dibilang Rasulullah dulu katanya sebaik-baik sholat untuk wanita adalah di rumah. Tapi kalau seperti usia saya kan itu kan dulu waktu zaman dulu kan takut lampu, takut gelap, takut apa. Tapi sekarang ini di zaman seperti ini penerangan sudah bagus, baru orang tua seperti saya kan lebih bagus sholat di masjid, taruh di masjid. Saya minta pendapatnya Kang Ali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk masalah beribadah sholat berjamaah, terutama buat perempuan mau di masjid ataupun di rumah. Kalau untuk masalah ini hukumnya kan masing-masing tadi punya aturan fikih masing-masing ya. Tadi udah disampaikan ada bilang adanya lebih baik perempuan di rumah, gitu kan? Nah, karena dulu alasannya kenapa di rumah karena gelap dan sebagainya, nggak ada penerangan. Sekarang udah terang. Apalagi sekarang zamannya justru udah terang, ya masjid bagus-bagus, gitu kan? Nah, yang jadi masalah sekarang ini sedang adanya wabah COVID juga, gimana dong? Kan gitu. Iya. Jadi kalau untuk masalah ibadah, ya itu hubungan personal kita dengan Allah. Oh iya. Nah, adapun kalau berjamaah di masjid itu lebih afdol, lebih baik, gitu. Dan itu situasi dan kondisinya. Kalau situasi dan kondisinya memungkinkan untuk berjamaah di masjid, silahkan. Tapi kalau situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, Allah Maha Tahu. Ya, Allah selalu. Halo, Anmutur. Nah, coba baca surat 17:84 berarti. 17 ayat 84. 17:84. Di layar, Bu. Oh, di layar. Di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, tiap orang-orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu telah mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, jadi yang lebih benar jalannya yang tetap berjamaah di masjid atau yang berjamaah di rumah? Masing-masing. Nah, tergantung keadaannya. Tergantung ya. Nah, kalau tadi kata Ibu keadaannya sekarang udah zamannya canggih, listrik sudah ada, penerangan udah bagus, musik sudah bagus. Tapi sekarang sedang wabah COVID, gitu kan? Ya. Mau berjamaah di masjid atau di rumah, tergantung nanti dengan kitanya, keadaan kitanya. Kalau keadaan kitanya lagi fit, kondisi imun kita lagi bagus, nggak masalah kita ke sholat berjamaah di masjid dengan tetap memperketat protokol kesehatan. Kita pakai masker, gitu kan? Terus cuci tangan, pakai hand sanitizer dan sebagainya. Jadi intinya tetap kita antisipasi, tetap istilahnya kita melindungi diri. Nah, oh ya, satu lagi Ustaz, satu lagi Kang. Kalau sholat pakai masker itu nggak apa-apa? Nah itu ada timbul kontroversi, ya. Masa kita sholat mukanya ditutupin? Kan ini keadaan yang memaksa kita seperti itu. Jadi jangan sampai jadikan alasan yang akhirnya timbul perdebatan. Kalau kita seumpamanya di daerah yang sedang terkena wabah, lalu kita menyepelekan atau tidak mengindahkan instruksi tadi, kita beribadah yang tujuannya untuk kebaikan, begitu pula akhirnya sakit. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Nah, jadi ini terapkan, sesuaikan dengan keadaan lokasinya masing-masing. Ya, tapi kalau di daerah tersebut nggak ada masalah, saya juga menganjurkan nggak usah pakai masker. Iya. Kayak saya di rumah, saya nggak pernah pakai masker sholat. Tapi kalau Jumatan saya ke masjid, ya kemarin saya Jumatan kan, sholat Jumat, saya pakai masker. Ya. Dan orang-orang sekitar juga pakai masker semua. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu sekitar kita terkontaminasi atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kita jaga-jaga. Dan ini keadaannya karena sekarang seperti ini.
Jadi jangan sok-sokan, wah penyakit mah Allah yang buat betul, tapi kalau kita nggak syariat, tidak istilahnya berikhtiar menjaga, ya mohon maaf, ya kita dikasih akal oleh Allah untuk berpikir gitu. Jadi jangan sampai yang akhirnya, wah itu mah tergantung Allah. Betul, yang tergantung Allah, tapi Allah juga kan istilahnya memberikan akal kepada kita agar kita tidak istilahnya terpapar, ya kita yang penting udah berikhtiar, walaupun nanti ujungnya tetap sakit, ya itu baru kita berserah diri kepada Allah karena kita yang penting udah berikhtiar, seperti itu Bu. Ya. Iya, Jadi untuk masalah masker kembali lagi kepada keadaannya juga sama. Iya Kang, iya Kang. Baik, makasih. Iya, sama-sama. Iya. Iya, kalau di sana iya. Pak Ustadz, ini kan masuk bulan Ramadan ya, banyak sekali WhatsApp masuk untuk donasi, sedekah, apalah segala macam, banyak banget WhatsApp masuk yang kita nggak kenal gitu. Boleh nggak kita abaikan? Karena kita nggak tahu, nggak jelas siapa itu. Ya. Kita abaikan, kita hanya menyalurkan sodakoh atau apa pada yang kita udah biasa dan kita kenal saja gitu. Itu kembali lagi kepada kitanya Bu, ya. Karena ya tadi itu banyak sekali orang yang mengajak kebaikan. Ya minimalnya kalau kita menolak juga dengan kebaikan juga, ya. Jadi kita kadang suka ada yang menolak tapi ujungnya menyakitkan, gitu nggak bagus juga, gitu kan. Tapi kita ya tadi itu ya ungkapkan alasannya, alhamdulillah terima kasih udah diajak untuk berbuat baik, gitu kan, enak. Alhamdulillah, mungkin lain kali kita bisa gabung, tapi untuk kali ini ya mohon maaf karena kita juga sudah memiliki kebiasaan yang sama, gitu kan. Ya, jadi kita udah punya untuk tahun ini penyaluran. Ya mudah-mudahan nanti ada donatur-donatur yang lain ke tempat dan kita sambil mendoakan, itu lebih enak, gitu. Ya. Jadi menolaknya secara baik. Ya. Pak Ustadz, itu di chat ada dari Bu Titi, ada beberapa pertanyaan tuh. Iya banyak nih dia. Banyak Bu Titi nulisnya di chat Pak. Bu Burudul, mohon. Tentang Ada taraweh, sunat atau wajib, kemudian ada doa juga nih. Doa untuk Riza binti Jamaris. Bu Titinya ngomong aja, padahal Bu nggak usah. Baiknya baju, sepatu, tas yang nggak disukai lagi disedekahkan agar nggak mubazir ibadah bulan puasa. Mohon kita sama doain Riza. Banyak pertanyaannya. Tadarus dengan pahami artinya, tarawih di rumah berjamaah dengan keluarga. Tarawih wajib atau sunah? Sunah kan saja. Nah, tarawih itu, ya, tarawih itu kan berarti ya bahasa dari kata istilahnya santai, jadi sholat santai gitu kan, jadi tidak ada kewajiban khusus tentang sholat tarawih, ya ada. Ya makanya di sini kalau untuk tadarus dengan pahami artinya, tarawih di rumah berjamaah dengan keluarga serumah, tarawih wajib apa sunnah. Nah kalau tarawih itu sunnah, ya nggak ada kewajiban, jadi sunnah. Adapun untuk jumlah rakaat mau 11, mau 23, ya terserah. Jadi jangan sampai berselisih, gitu kan. Dan juga di sini batas jam berapa sholat tarawih, ya tarawih itu bisa diartikan juga sholat yang dikerjakan di malam hari. Ya, jadi batas waktunya ya saya nggak bisa ngomong batas waktunya, yang jelas di malam hari ya. Bisa habis sholat ataupun sampai tengah malam juga kita silakan bertarawih gitu ya. Jadi waktunya yang penting sebelum pada isya ya. Nah, yang penting sebelum imsak gitu ya, sebelum sholat subuh ya. Jadi silakan mau sholat tarawih mau dikerjakannya nanti jam 12 malam atau jam 1 malam ya, atau bareng dengan sholat tahajud, ya silakan saja. Jumlah ya, rakaatnya berapa? Ya, rakaatnya kan tadi udah saya sampaikan, ada yang 11, ada yang 23. Nah, sekarang Ibu maunya yang mana? Silahkan. Jadi jangan berebut di situlah, saya nggak mau berdebat. Oh, yang bagus yang 11 karena diperintahkan Nabi langsung. Oh, yang bagus yang 23 karena sunnahnya gini-gini. Ah, itu terserah. Ya, karena itu kembali kepada fikihnya masing-masing. Nah, kalau jumlah rakaat ya, mohon maaf, yang dinilai oleh Allah itu bukan banyak-banyaknya rakaatnya, tapi kehusuan kitanya, gitu. Ya, jadi silakan saja ya. Kalau nanya seperti tadi yang bagus yang 11 yang 23, dua-duanya bagus. Gitu. Ya, yang penting jangan sampai nggak dikerjain.
udah nanya bagus tidaknya, tapi nggak dikerjain kan sayang, gitu ya. Jadi silakan, yang mau 11 ataupun 23, yang penting kita laksanakan sholat tarawih. Seperti itu. Yang penting taraweh ya. Iya, Bu. Jangan Bukan tar aja ya. tapi nggak taraweh. Jangan tar aja yang penting. Tar aja. Kalau tar aja bingung dah. Iya. Tar. Azan, kita azan. Oke, ya. Azan ya. Mungkin untuk materi itu dulu yang bisa disampaikan sebelum kita tutup. Mari sama-sama kita berdoa ya. Yang pertama, mari sama-sama kita doakan khususnya orang tua kita masing-masing. Semoga almarhum dan almarhumah ya orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita, kesalahannya dan Allah tempatkan di surganya. Amin. Amin. Dan juga bagi orang tuanya yang masih ada, ya kita doakan semoga diberikan keberkahan dalam usianya, diberikan kesehatan, keselamatan, begitu mari sama-sama kita doakan ibu bapak kita sesuai dengan keyakinan kita membacakan nomor kita surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati abina Bapak wa ummina ibu. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya kan ya kan main di siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan untuk negeri tercinta kita, Indonesia Raya, dari Aceh sampai Irian, semoga jadi negeri yang berdatun, batun, walaupun kufur. Dan juga kita doakan khususnya untuk orang yang berjasa dalam hidup kita selain ibu bapak, ada juga para pahlawan bangsa, guru kita, khusus para ustadz, para kiai, para alim ulama, para wali, para nabi, sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Dan juga kita mohon semoga negeri kita tercinta Indonesia Raya dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, musibah, dan juga kita minta agar wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita doakan untuk keluarga tercinta kita, istri, suami, anak, cucu, cicit, ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam pekerjaannya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan serta rezeki yang banyak dan halal. Dan semoga anak cucu kita kelak jadi anak-anak yang lebih soleh dan soleha dari kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita doakan untuk keluarga kita, saudara kita, sahabat kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit, khususnya di sini ada Ibu Riza binti Jamaris Jalil. Ya, beliau kemarin saya dengar kabar sakit ya, dirawat di Rumah Sakit Bintaro. Mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan dalam proses penyembuhannya, diberikan oleh Allah kesehatannya sehingga bisa beraktivitas dan bisa berkumpul lagi dengan kita, karena beliau rajin biasanya ikut kajian Zoom ya. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan untuk sehat kembali. Dan juga kebetulan selain Bu Riza ada juga ya kakak ipar saya ya, kakak ipar dari istri, kemarin baru selesai operasi pengangkatan batu ginjal dan alhamdulillah operasinya sudah selesai dan batunya bisa diangkat, dan itu batunya segede jempol Bu, jempol kaki. Batu ginjalnya Masya Allah. Dan juga kakak ipar yang satu lagi yang dari saya di Kuningan, saya baru dengar kabarnya tadi pagi terpapar virus corona dan sekarang dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Kuningan. Saya juga kaget ya. Dirawat. Berarti katanya cukup ini dong. Berarti udah positif ventilator. Ya, sekarang dirujuk ke rumah sakit yang ada ventilatornya karena harus dipasang ventilator. Saya juga kaget. Padahal terakhir 2 minggu yang lalu saya juga pulang dari Kuningan, gitu kan. Dan kakak saya itu sehat, gitu kan. Jadi dengar ceritanya dia pulang dari Cibimbing cari beras karena dia jualan. Ya, jadi di Cibimbing katanya sedang
zona merah, akhirnya dia mungkin ya nanya di situ. Jadi setelah saya kan nggak pernah lama, kalau di kampung paling sehari 2 hari pulang. Jadi ternyata akibat dari tadi itu dia mengunjungi zona merah, cari rezeki, tapi ya yang didapat malah penyakit. Ya sekarang beliau sedang terbaring ya di Rumah Sakit Umum Kuningan di sana. Mudah-mudahan ya diberikan oleh Allah untuk sembuh. Dan juga kita doakan untuk saudara kita yang sedang dilanda musibah yang ada di NTT yang kemarin banjir bandang dan sebagainya, longsor sebagainya. Dan juga beberapa daerah di Indonesia yang kena musibah, semoga untuk yang wafat dijadikan dalam keadaan husnul khotimah, dijadikan wafat dalam keadaan syahid, dan juga untuk yang hidupnya, yang selamatnya, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya ya kita juga mohon sama Allah agar kita dan keluarga kita, ya orang-orang sekitar kita yang kita cintai, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam pekerjaannya, diberikan selalu oleh Allah kemudahan, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa nanti kelak bersama-sama kita, ya. Dan juga kita mohon sama Allah supaya kita semua, ya, apa yang telah dibaca, dipelajari, dipahami hari ini menjadikan bimbingan, pedoman, petunjuk, dan pelajaran dalam kehidupan kita. Sehingga Al-Quran akan selalu tertanam di hati dan pikiran kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ala dinil Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik wa salim. Wa radhiyallahu ta'ala sadatina sayyidina rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna fi syakaratul maut wa najatan minan nar wa lahmam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Min fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Mohon maaf Lahir batin masuk bulan puasa. Maaf batin Kang Ali. semuanya Kang Ali. Maaf lahir Bu batin, Hedi, Kang Ali. Semoga Terima sehat Bu kasih. Sena, Bu Titin, Bu Riko, Assalamualaikum. Bu Nurhayati, Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin semuanya. Ya, Nuhun Kang Ali. semuanya. Sehat selalu ya. Kang Ali, Amin, Sabtu depan amin. insya Allah semoga Ali. sehat semua. Ya. Amin. Nanti baca WA aku ya. Masih belum puasanya tuh si Bune. Nanti. Ya Bu Sianawati, makasih banyak. Izin live ya, Bu Nur Hayati, salam Iya. buat orang Bugis. Ya, salam kenal semuanya bunda-bunda. Ya, Apa kabar salam. Makassar? Ini Bu Ati itu kalau saya ke Makassar, beliau yang selalu menemani saya. Alhamdulillah. Wah. Beli senang banget. otak-otak kidang. Wah, enggak, dia yang siapin nginepnya di hotel mana, makannya di mana dia.
Nanti Makan aja, sop kondro, nanti ajak teman-teman sop semua iga. Kang Ali, ajak semua teman-teman yang di Jakarta sini ke Wah, Makassar. Amin, siap, amin. siap. Wah, Oh, berarti ongkos, mudah-mudahan. Bu. Iya, Insya Allah. Amin, Berarti amin, ongkos ke mudah-mudahan. Makassar. Mudah-mudahan tercapai ya, kita makan Amin. dua saudara. Amin. Amin, amin. Ngeri ya Bu ya kalau di Makassar saudara aja di sop. Dua saudara. Iya, saudaranya di sop. Ada Kita juga apa? makan, kita cari toko barongko, segala Bu. juga, waduh, serem.